Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Friska Clarissa. Angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengakibatkan sebuah pohon beringin di tengah pemukiman warga tumbang. 3 rumah serta 4 lumbung padi milik warga hancur. Beruntung saat kejadian seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat melihat kondisi pohon berusia ratusan tahun itu mulai miring sebelum akhirnya tumbang. Akibat peristiwa ini kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Demikian Kompas Update kali ini. Sampai Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Wow, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Prenagen, kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Polisi terus mendalami kasus tewasnya petugas imigrasi yang terjatuh dari lantai 19 sebuah apartemen di Ciledug, Tangerang Selatan. Polisi menangkap seorang warga negara Korea Selatan yang diduga sebagai pelaku. Polisi menyebut sudah memeriksa tempat kejadian perkara di lantai 19 apartemen dan menemukan bercak darah. Hal ini mengarahkan pada kesimpulan adanya tindak pidana yang menyebabkan korban terjatuh. Polisi juga mengecek rekaman CCTV di mana terlihat warga negara Korea Selatan mengancam petugas keamanan apartemen.
Polisi telah menangkap warga negara Korea Selatan itu dan mendalami keterangannya. Keadaan daripada jenazah ini, biar bagaimanapun ini adalah petugas negara. Ya, petugas negara. Kemudian kita mendatangkan tim laboratorium forensik, dari dalam hal ini kimia, biologi forensik, ya, untuk mengetahui apakah di TKP ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ya, ternyata setelah diadakan olah TKP memang ditemukan bercak-bercak darah, ya, tanda-tanda yang lain yang mengarah terjadinya tindak pidana awal. Tapi sampai saat ini masih kita dalami. Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari pemeriksaan Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik karena bertemu mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta pemeriksaan Dewan Pengawas dijadwalkan ulang seusai 8 November mendatang. Proses etik terhadap Firly soal dugaan pelanggaran larangan bertemu dengan pihak berperkara di kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas KPK hanya memeriksa Nurul Gufron sebagai saksi. Adapun 3 wakil ketua KPK lainnya yang berstatus saksi juga berhalangan hadir dalam pemeriksaan Dewan Pengawas. Rencananya memang diperiksa hari ini semua pimpinan. Tapi kami baru dapat juga konfirmasi dari sekretaris pimpinan itu kalau yang bisa diperiksa hari ini hanya Pak NG. Hanya Pak Nurul Gufron ya. Pak Nawawi sedang sakit, Pak Yohanes Tanak dan Pak Alexander Marwata sedang dinas keluar kota. Pak Ketua KPK, Pak Firly, minta dijadwal ulang setelah tanggal 8 November. Alasannya apa? Alasannya belum diberitahu. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan ulang Firly digelar untuk mendalami keterangan. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri menyebut menemukan barang bukti baru saat menggeledah rumah Ketua KPK Firly di Kertanegara, Jakarta Selatan. Hari ini, penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya memeriksa pemilik rumah di Kertanegara yang rumahnya disewa oleh Firly. Masuk beberapa koordinasi juga kita lakukan secara efektif, berkoordinasi dengan Puslapfor Polri terkait dengan beberapa barang bukti elektronik yang telah dilakukan sebelumnya penyitaan oleh tim penyidik untuk dilakukan uji laboratoris maupun analisa lebih lanjut. Untuk identifikasinya bahwa rumah. Sesaat lagi akan hadir informasi soal status Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah menyatakan pamit dari PDI Perjuangan. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nippon Spotless Plus, dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Didit. Dit, ajakin yang seru. Nonton, wow, super seru. Ngegek, wow, super seru. Konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap status Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan. Menurut Hasto, Gibran sudah menyatakan pamit dari PDI Perjuangan. Hasto mengisyaratkan Gibran Rakabuming Raka sudah tak lagi di PDIP. Hasto mengatakan Gibran telah berpamitan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Rudi pun sudah menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan menjelaskan soal pamitnya Gibran. Sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit, jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo ya. Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka akan menemui Ketua DPC PD Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo yang meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota. Gibran membenarkan kartu tanda anggota PD Perjuangan masih dipegangnya. Wali Kota Solo ini berencana menemui Ketua DPC PD Perjuangan Solo FX Rudi. Gibran juga menegaskan ia setuju dengan pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang mengatakan status Gibran secara de facto di PDI Perjuangan sudah berakhir. Mas, tentang KTA Mas Gibran di PDIP gimana Mas? Loh kan udah jelas. Tapi KTA-nya masih ada di tangan Mas Gibran? Iya. Mas kemarin Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Mas. Oh gitu. Ada rencana kapan mungkin? Ya nanti saya temui Pak Rudi ya. Minta untuk pamitan juga. Kemarin itu Pak Komarudin Watubun mengatakan bahwa ada pemberitaan juga Mas Gibran dipecat dari PDIP. Mungkin ada tanggapan itu? Ya itu udah. Kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu, ya udah. Ya. Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya, Mas? Ya saya ngikut aja. Dalam program Rosi disinggung fenomena politik sayang anak. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hamid Awaludin membenarkan hal itu terjadi dengan majunya Gibran sebagai bacawa pres. Hamid prihatin karena cara itu dinilai menutup peluang bagi mereka yang tak punya kuasa. Ibu Mega mula-mula usulkan Puan, tapi saya apresiasi Bu Mega. Begitu dia tahu sulit, ia ubah. Pak SBY dorong juga. Pantas saja kita sayang anak kan? Pak Jokowi juga anaknya maju. Ini pemilu sayang anak. Cuma sayangnya presiden cuma satu, jadi sulit rebutan. Ada sekarang politik ancaman yang ujungnya penjara, hukum dijadikan alat untuk kemenangan. Pak Hamid kan juga
orang dekatnya Pak JK. Apa yang disampaikan Pak JK ini untuk menggambarkan situasi, kondisi politik saat ini kah? Masalah sayang anak, kan real. Pak SBY mau, Ibu Mega juga mau kan? Terus Pak Jokowi mau. Yang jadi kan anaknya Pak Jokowi kan? Kenapa? The only person who has a power sekarang adalah Pak Jokowi. Karena itu anaknya lebih beruntung daripada yang lain. Itu penjelasannya, sederhana sekali memahaminya ini, logikanya ini. Itu berupa keprihatinan? Buat saya, sangat. Kenapa saya prihatin? Begini, dalam proses, dalam demokrasi itu adalah peluang, ibaratnya pintu masuk bagi siapapun. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan privilege, berarti ada orang yang terhambat kan? Konteks itulah saya prihatin, menghambat orang lain. Apalagi kalau dia langsung ke atas. Pasangan Prabowo Gibran mengusung program Dana Abadi Pesantren. Bakal Cawapres Muhammad Iskandar menyatakan dana abadi pesantren telah berjalan dan ke depan jumlahnya akan diperbesar lagi. Caimin menyatakan dana abadi pesantren telah diperjuangkan sejak 2 tahun lalu. Program itu merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Pesantren. Program dana abadi pesantren saat ini sudah berjalan, anggarannya juga sudah diputuskan. Muhaimin berharap mendatang jumlah dana abadi pesantren akan semakin besar. Ya, sebetulnya kan sudah kita perjuangkan dari 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah kan Bu Sri Mulyani juga menyampaikan sudah diputuskan untuk tahun anggaran 2023-2024. Dana abadi pesantren itu memang bagian dari kelanjutan Undang-Undang Pesantren. Sehingga sudah jalan, tinggal dibutuhkan jumlahnya yang lebih besar lagi. Jumlah tahun ini saya lupa 27 triliun apa ya. Nanti kita ingin sampai 2 kali lipatnya. Dalam pidato perdana, Gibran Rakabuming Raka mengusulkan program dana abadi pesantren serta Kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Gibran klaim sebagai program unggulan bersama Baca Pres Prabowo. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Nanti saya tambahkan lagi. KIS lansia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung 2 program Prabowo Gibran, yakni KIS Lansia dan Dana Abadi Pesantren yang sudah ada dan telah berjalan di era Jokowi. 2024 kan sudah diketok ya. Jadi tadi pertanyaan mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat gitu. Karena itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN, upama kartu sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu, termasuk tadi lansia. Serangan Israel terus memakan korban, sejumlah anak-anak terluka dan dibawa ke rumah sakit di Khan Yunis. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Bingung deh, masak apa ya Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh.
sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mom, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Yuk, ajakin yang seru. Nonton, nge-game, konten. Wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Serangan Israel terus memakan korban. Sejumlah anak-anak terluka dan dibawa ke rumah sakit di Khan Yunis. Pada Kamis 25 Oktober, warga berlarian sambil menggendong anak-anak yang terluka akibat serangan di Gaza. Rumah sakit berupaya merawat korban luka dengan persediaan fasilitas yang terbatas. Grup band legendaris Inggris The Beatles segera merilis lagu terbarunya yang berjudul Now and Then. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mom, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu.
Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Grup band legendaris Inggris The Beatles segera merilis lagu terbarunya yang berjudul Now and Then. Dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, demo suara mendiang John Lennon terdengar jelas. Personel The Beatles yang tersisa, Paul McCartney dan Ringo Starr, akhirnya dapat menyelesaikan lagu terakhir The Beatles, Now and Then. Lagu ini selesai dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan yang mampu membuat demo suara John Lennon lebih jelas. Paul McCartney menyebut sangat emosional karena seolah seluruh personel The Beatles bermain musik bersama lagi. Nah, saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi seputar pemilu di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Cindy Sistiarani. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. You all see the lover that's sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how. Prabowo Subianto telah menentukan pasangan. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, jadi pilihan. Keduanya pun telah didaftarkan. Namun langkah Gibran menuai kritikan, mulai dari putusan MK yang dianggap syarat kepentingan hingga tudingan Jokowi ikut turun tangan. Benarkah keterlibatan Gibran jadi cawapres atas nama anak muda atau demi melanggengkan kuasa? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Gibran cawapres atas nama anak muda atau demi kuasa? Jumat 27 Oktober pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Algen Fridianto. Dan saya, Valentina Sitorus. Buntut kembali berulah meneror tetangganya dengan sampah. Mas Riah kembali dilaporkan ke Satpol PP Sidoarjo.
Mas Riah pun terancam akan mendapatkan hukuman lebih berat dari sebelumnya. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Dua hari pasca mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, status Gibran di PDI Perjuangan masih menjadi teka-teki. Apakah dia sudah dipecat atau masih menjadi kader PDI Perjuangan? Musisi Dewa 19 Ahmad Dhani meminta maaf karena mengampanyekan sang istrinya Mulan Jamila saat konser di Kompleks Militer. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan 4 gerbong kereta Patalkot Express India yang terbakar saat melakukan perjalanan dekat stasiun kereta Badai di Tanah Malpura. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Seorang petugas imigrasi ditemukan tewas setelah dilempar dari lantai 19 apartemen Metro Garden, Kota Tangerang, Banten oleh warga negara asing asal Korea. Pelaku baru bisa diamankan petugas kepolisian setelah 5 jam bernegosiasi. Sebelumnya, saudara, korban yang merupakan petugas Dirjen Imigrasi ini terlibat cekcok dengan warga negara Korea. Korban lalu dilempar dari lantai 19 apartemen sehingga meninggal seketika. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan otopsi. Setelah melalui negosiasi yang lama, polisi akhirnya menangkap pelaku dan melakukan pemeriksaan dengan didampingi dari Kedutaan Korea Selatan. Dan sampai sore hari ini, terduga ini masih kita periksa. Yang jelas, tindak pidana awal pengancaman perbuatan tidak menyenangkan sudah kita konstruksikan. Mungkin hari ini langsung kita tahan sambil kita mendalami perbuatan yang terjadi sehingga ada korban yang jatuh dari lantai 19. Informasi berikutnya, Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari pemeriksaan Dewan Pengawas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik. Firly meminta pemeriksaan dijadwal ulang setelah 8 November 2023. Ketua KPK Firly Bahuri tak hadir di pemanggilan Dewas KPK 27 Oktober. Dewas KPK menyebut tidak mengetahui pasti alasan Firly absen, namun Firly meminta pemeriksaan dijadwal ulang setelah tanggal 8 November. Namun anggota Dewas KPK keberatan atas permintaan itu karena dinilai terlalu lama untuk ditunda. Dari 5 pimpinan KPK yang seharusnya diperiksa hari ini, hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang memenuhi panggilan Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik dan pertemuan Ketua KPK dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Bagi saya khususnya tanggal 8 itu kejauhan, kelamaan. Sebab begini, kita di Dewas itu kan banyak yang dikerjakan. Kita Dewas ingin cepat-cepat selesai kasus-kasus ini. Kembali beralih ke informasi lain, saudara. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ketiga pasangan bakal capres-cawapres lolos tes kesehatan. Ketiga kandidat, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba, saudara. Ketiga pasang bakal capres-cawapres telah melalui tes kesehatan di RSPAD setelah daftar di KPU. Berikutnya, saudara, Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid Gus Dur Yeni Wahid umumkan sikap barisan kader Gus Dur resmi memberikan dukungan ke bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD di Pilpres 2024. Dukungan ini disampaikan Yeni Wahid saat bertemu TPN Ganjar Mahfud dan elit parpol pendukung 27 Oktober di Jakarta. Mengaku tidak mudah menentukan pilihan, namun kedekatan Mahfud dengan Gus Dur menjadi salah satu faktor Yeni memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024.
Yedi mengatakan bacawa pres Mahfud MD adalah orang NU dan kader Gus Dur yang teruji menegakkan hukum dan memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Informasi lainnya, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyindir politik dinasti dan penyalahgunaan hukum yang terjadi saat ini di hadapan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan elit partai politik pendukung. Hasto mengatakan pemilihan Ganjar Mahfud oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri bukan karena kepentingan keluarga atau PD Perjuangan, tetapi untuk kepentingan rakyat. Hasto menyindir terjadinya politik dinasti dan praktik hukum yang juga ditabrak yang berlangsung secara masif. Ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai praktek-praktek liberalisasi, manik politik, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditabrak. Ini dari kesaksian Mas Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari berbagai banyak tokoh-tokoh. Mereka kemudian bergerak karena mereka disatukan, ada koneksitas rasa, sebagaimana Mbak Yeni Wahid tadi sampaikan. Berikutnya, Saudara, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo menyatakan tidak akan memecat Gibran Rakabuming Raka. Namun Rudi berharap etika Gibran untuk menyerahkan kembali kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Teka-teki status Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaannya di PDI Perjuangan hingga kini masih belum jelas. Pasca dirinya dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo, menyatakan bahwa dirinya tidak akan memecat Gibran. Namun, Rudi mengimbau agar Gibran mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangan yang ia dapatkan saat ia akan maju sebagai calon wali kota Solo. Menurut FX Rudi, status keanggotaan Gibran seharusnya sudah berakhir pasca bergabung dengan koalisi lain. Saya tidak akan memecat, namun etika ketika beliau mau, Mas Gibran mau mencalonkan sebagai wali kota, kan syaratnya harus punya KTA, kartu tanda anggota PDI Perjuangan. 9 September 2019, saya nggak lupa, saya kedatang ke DPC, dibuatkan, selesai, jadi paginya untuk mendaftar ke DPD. Sorotan lain, Saudara, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta doa di hadapan pengasuh dan ratusan santri Pondok Pesantren Al-Falak, Pegentongan, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al-Falak, Pegentongan, Bogor Barat, Anies Baswedan memberi motivasi kepada para santri Ponpes Al-Falak Bogor agar rajin belajar supaya dapat menggapai cita-cita. Selain memberi motivasi, Baca Pres Anies juga menggaungkan isu perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Di kesempatan yang sama, Anies juga melakukan berziarah ke makam pendiri pesantren Al-Falak. Doakan agar bisa membawa amanatnya dengan baik. Karena kita ingin Indonesia yang lebih adil. Kita ingin ada perubahan di negeri ini. Jangan sampai di negeri ini kita seperti penonton. Padahal kita ini pemilik di negeri ini. Apalagi ini adalah anak turunan orang yang memperjuangkan negeri ini. Sudah saatnya ini berubah. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi 2 hari pasca mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, status Gibran di PDI Perjuangan masih menjadi teka-teki. Apakah dia sudah dipecat atau masih menjadi kader PDI Perjuangan? Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren.
tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Mana untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, Welfare State, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Dua tahun lebih menjadi wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka kini melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024.
Putra Presiden Joko Widodo itu mengamini ajakan sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Namun, 2 hari pasca mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, status Gibran di PDI Perjuangan masih menjadi teka-teki. Pasalnya, Gibran yang dikenal sebagai kader PDIP justru menjadi cawapres koalisi seberang. Dilihat dari aturan partai, Saudara, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyatakan Gibran otomatis sudah tidak menjadi anggota karena tidak tegak lurus dengan partai. Gibran sudah resmi mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Tetapi menurut Komarudin hingga hari ini tidak ada pengunduran diri dari Gibran. Proses etik di internal partai juga tetap berjalan. Ini lebih tepatnya kata Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi bacawa pres dari KIM atau Koalisi Indonesia Maju. Tidak perlu heboh karena dalam organisasi partai keluar, pindah, berhenti, dan beralih itu adalah hal yang biasa. Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan. Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN Ganjar Mahfud. Sementara itu, Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo mendesak Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai dan mengundurkan diri. Gibran diminta tegas agar tak muncul tudingan Megawati Soekarno Putri selaku komandan Partai Banteng bermain di 2 kaki. Rudi mengingatkan Gibran bisa seperti sekarang, ada andil PDI Perjuangan di sana yang menjadi kendaraan politik Gibran saat maju sebagai wali kota Solo. Untuk itu mohon dengan sangat hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun. Satu, mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Supaya tidak ada penilaian tadi, Mbak Mega dikira bermain di 2 kaki, yo Ganjar yo Gibran kan gitu. Jangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Gibran memang sudah pamit untuk maju menjadi cawapres Prabowo meski belum mengundurkan diri dari partai. Saat bertemu dengan Puan pada sepekan lalu, Gibran juga tak mengembalikan kartu tanda anggota. Puan pun mengucapkan selamat kepada Gibran dan Prabowo yang telah mendaftar ke KPU sebagai bakal capres-cawapres. Gak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Pak, kalau perbincangan dengan Pak Gibran gimana Pak? Bu, benar sudah mendatangi Mbak Puan? Benar, udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Jangankan publik, pasangannya sendiri, baca pres Prabowo Subianto masih belum jelas soal keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan. Prabowo sendiri mengaku memiliki hubungan yang baik dengan elit PDI Perjuangan. Namun, Prabowo belum juga bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri meski telah meminta waktu. Bagi Prabowo, tidak masalah Gibran tetap menjadi kader PDI Perjuangan meski berjuang bersama Koalisi Indonesia Maju. Saya sendiri belum jelas apakah beliau keluar atau tidak keluar. Bagi kami tidak ada masalah. Yang belakang diam ya. Bagi kami tidak ada masalah karena memang kami rasa kan bagus. Jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan, sama-sama anak bangsa Indonesia. Jadi nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jadi kita senang aja kalau beliau tetap sebagai kader PDIP. Saudara, kalau dilihat-lihat sikap PDI Perjuangan ke Gibran jauh berbeda dengan mantan kader PDIP lainnya. Sebut saja politisi Budiman Sujatmiko yang dipecat sebagai kader PDI Perjuangan usai Budiman resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Budiman menyayangkan tidak adanya proses pemanggilan dan persidangan terhadap dirinya secara resmi oleh Majelis Etik dan Kehormatan Partai. Namun ia tetap menerima keputusan ini sebagai buntut dari dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan saya menerima, walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut, ya saya terima. Coba kita lihat contoh lainnya. PDI Perjuangan juga pernah mencopot Murad Ismail sebagai Ketua PDI Perjuangan Maluku. Semuanya gara-gara Widya Pratiwi selaku istri Gubernur Maluku tersebut bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Syaiful Hidayat, ADART partai melarang suami istri untuk berbeda partai. Nah, kalau pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, yakni Airlangga pribadi, melihat sebetulnya baik secara de facto atau de jure belum ada pemberhentian Gibran sebagai kader partai PDI Perjuangan. Hal ini untuk menjaga ritme pembelahan politik dan peta kekuatan kontestasi dalam Pilpres 2024. Menurut Airlangga, PDI Perjuangan tentunya akan mengambil sikap tegas dan sanksi bagi Gibran. Tetapi tidak secara formal, melainkan dengan pernyataan para elit PDIP yang menyatakan dengan masuknya Gibran sebagai cawapres Prabowo, maka dengan sendirinya Gibran bukan lagi dari PDI Perjuangan. Belum adanya sikap tegas secara de facto dan secara jure untuk mengeluarkan Gibran Rakabuming sebagai kader PDI Perjuangan itu sangat ditentukan oleh tentunya pilihan langgam ataupun ritme kontestasi politik yang akan dilakukan pada Pilpres 2024. Karena kalau apabila kebijakan tersebut secara cepat dilakukan sekarang, itu akan mengaruhi pembelahan politik di antara kekuatan-kekuatan yang saling berkontestasi. Tindakan tegas ataupun sanksi itu diambil, tapi tidak secara formal ditetapkan. Saudara, tanda tanya soal status Gibran di PDI Perjuangan mencuat karena Gibran sendiri tidak pernah tegas dalam menyatakan sikapnya. Gibran menegaskan terkait kartu tanda anggotanya sudah jelas dan dia masih memegang KTA PDI Perjuangan. Gibran berencana menemui Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Rudi. Gibran juga menegaskan bahwa dirinya setuju dengan pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang mengatakan jika status Gibran secara de facto di PDIP sudah berakhir. Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Oh gitu. ada rencana kapan mungkin? Ya nanti saya temui Pak Rudi ya. Kemarin itu Pak Komarudin Watubun mengatakan bahwa ada pemberitaan juga Mas Gibran dipecat dari PDIP. Mungkin ada tanggapan itu? Ya itu udah. Kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu tuh ya udah. Ya. Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya? Ya saya ngikut aja. Kalau Pak Komarudin udah berstatement seperti itu. PDI Perjuangan menyerahkan kembali kepada publik untuk menilai dinamika politik saat Gibran diumumkan menjadi calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah memandang wajar dinamika politik yang ada. Oleh karena itu, Ahmad Basarah tidak kaget dengan munculnya sosok Gibran di koalisi lawan. Kita serahkan saja pada penilaian masyarakat kita. Ya, itu aja komentar dari kami. Kami nggak ada komentar apa-apa. Kami menggunakan masyarakat Indonesia untuk memberikan penilaian terhadap apa yang terjadi dalam dinamika politik nasional kita. Saudara, politik memang penuh dinamika. Segala sesuatu masih dapat terjadi. Kita akan lihat bagaimana status Gibran di PDI Perjuangan nantinya usai digandeng Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden dan juga hitung-hitungan langkah politik Gibran dan juga PDI Perjuangan. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai musisi Dewa 19 Ahmad Dhani yang minta maaf karena curi start kampanyekan sang istri Mulan Jamila saat konser di Kompleks Militer.
Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya, Elgin Fridianto. Personil gabungan TNI Polri kembali menemukan 6 jenazah korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Kalibrasa, Distrik DKI Kabupaten Yakuhimo pada Jumat dini hari. Ke-6 jenazah ditemukan setelah personil gabungan TNI Polri menerima informasi dari keluarga soal adanya sejumlah penambang emas yang masih hilang pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata pada 16 Oktober lalu. Setelah dilakukan penyisiran, tim gabungan menemukan 6 korban dalam keadaan meninggal dunia. 6 korban ditemukan di lokasi berbeda dengan temuan 7 korban lainnya pada pekan lalu. Dengan tambahan 6 korban ini, maka jumlah korban meninggal dunia akibat pembantaian kelompok kriminal bersenjata menjadi 13 orang. Jenazah akan diidentifikasi untuk kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan oesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan. Dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk. Dari Wings Food. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan. Dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk.
tubruk dari Wings Food. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, Ahmad Dhani minta maaf. Musisi Dewa 19 Ahmad Dhani jadi sorotan karena colong start mengambanyakan sang istri Mulan Jameela saat menggelar konser di Kompleks Militer di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mulan Jameela, istri saya Mulan Jameela ya. Jangan lupa dicoblos ya. Ya, dari wakil rakyat yang baik dan berguna untuk mereka sekalanya dan Gans. Kalau misalnya partai saya menang, dan tim naik pangkat semuanya. Ajakan untuk memilih sang istri Mulan Jameela di pemilihan legislatif serta Prabowo Subianto disampaikan musisi Ahmad Dhani di tengah-tengah konser Dewa 19 di Kompleks Militer di Tasikmalaya pada Sabtu 21 Oktober lalu. Sontak, aksi Ahmad Dhani mendapat sorotan publik karena dinilai colong start kampanye. Aksi Ahmad Dhani ini juga mendapat protes keras dari Danlanut Wiryadinata. Pasalnya, pihak militer telah mengingatkan penyelenggara konser untuk tidak menyelipkan agenda kampanye, lantaran lokasi konser yang digelar di pangkalan militer seharusnya bebas dari unsur kampanye. Bahwa Lanut Wiryadinata tetap netral, jadi tidak ada menyampaikan yang bersifat kampanye. Dan pada saat kejadian kemarin, saya sendiri langsung mendekati atau merapat ke pihak event organizer, menekankan bahwa tidak ada lagi dan akhirnya di stop. Buntut kampanye di tengah konser, musisi Ahmad Dhani meminta maaf pada pihak Lanut Wiryadinata. Dhani berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya ingin mengucapkan kata maaf, kata permintaan maaf karena kemarin di Tasikmalaya saya telah melanggar etika yang seharusnya saya tidak boleh lakukan, yaitu mengkampanyekan Prabowo Presiden di daerah militer, khususnya Angkatan Udara, yang seharusnya menjadi daerah netral. Juga saya mengkampanyekan istri saya sebagai caleg daripada Partai Gerindra di Garut dan Tasikmalaya. Bawaslu Tasikmalaya menyayangkan konser Dewa 19 jadi disisipi nuansa politik karena kampanye Ahmad Dhani. Bawaslu berharap kejadian ini tak terulang lagi guna menjaga tahapan pemilu yang damai dan tenang. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Berita pilihan berikutnya, Saudara, Mas Riah diadukan lagi. Buntut kembali berulah meneror tetangganya dengan sampah. Mas Riah kembali dilaporkan ke Satpol PP Sidoarjo. Mas Riah pun terancam mendapat hukuman lebih berat dari sebelumnya. Mas Riah, pelaku pelemparan kotoran ke rumah tetangganya, terancam akan dihukum lagi. Wiwi, korban, kembali melaporkan Mas Riah ke Satpol PP. Tindakan ini diambil Wiwi setelah Mas Riah kembali berbuat onar dengan membuang makanan basi, bahkan membakar sampah di depan rumah Wiwi. Ironisnya, usai melakukan aksinya, Mas Riah justru berjoget. Atas laporan ini, pihak Satpol PP Sidoarjo telah memeriksa sejumlah saksi, terdiri dari keluarga dan tetangga Wiwi. Barang bukti berupa rekaman CCTV juga sudah diamankan Satpol PP untuk diselidiki. Jika kembali ditemukan pelanggaran, Mas Riah terancam hukuman lebih berat dari sebelumnya. Pasal yang digunakan kemungkinan besar nanti sama. Tapi nanti kami berusaha menekankan lebih kepada pengadilan atau hakim. Kami ingin meningkatkan dari yang kemarin cuma 1 bulan, kita tingkatkan yang maksimal kalau itu memang sudah terpenuhi semua unsurnya. Sebelumnya, Mas Riah divonis 1 bulan penjara karena membuang kotoran manusia ke rumah tetangganya Wiwi. Tapi hukuman ini tak membuat Mas Riah kapok. Bebas dari penjara,
ia kembali mengusik Wiwi dengan menghalangi proses renovasi rumah dan juga membuang sampah. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi berikutnya, saudara, pria acungkan senjata di tol. Seorang pengemudi mobil mengacungkan senjata tajam ke pengemudi lain di tol Jakarta-Tangerang. Sempat diduga begal, alasan pelaku menodongkan senjata ternyata karena tak terima diklakson. Pengendara mobil putih tanpa plat nomor ini berulang kali menggedor kaca mobil korban. Karena tak ditanggapi, pengemudi mobil putih ini kemudian menghadang mobil korban dan mengeluarkan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi di kilometer 15 dari arah Jakarta menuju Tangerang pada Senin lalu. Korban yang merekam awalnya menduga ini adalah aksi pembegalan, sehingga melaporkan peristiwa ini ke polisi. Tak butuh waktu lama, pelaku penodongan senjata tajam di tol akhirnya ditangkap di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Motif pelaku mengacungkan senjata tajam karena ia tak terima diklakson pengemudi lain saat mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Pada saat itu kendaraan dari pelaku memang kondisinya mengendarai dengan posisi zigzag atau kurang lebih kayak oleng, sehingga diklakson oleh pihak korban. Pelaku tidak terima dengan cara korban klakson, sehingga pelaku membuat kejadian seperti yang ada di dalam video yang diviralkan tersebut. Kini, pelaku mendekam di tahanan Polres Metro Tangerang Kota dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Berita pilihan lainnya, saudara, satu keluarga mendadak buta. Satu keluarga di Kabupaten Lebak, Banten mengidap penyakit yang belum diketahui apa penyebabnya. 6 anggota keluarga mendadak mengalami kebutaan. Di tengah kemiskinan yang menimpa keluarga Rusmani, nyatanya mereka harus menerima cobaan lain. 6 dari 9 anggota keluarga yang tinggal di Kabupaten Lebak, Banten ini mengalami kebutaan secara mendadak. Awalnya sang ayah, Rusmani, tiba-tiba buta di awal tahun 2000 silam. Lalu di tahun-tahun berikutnya, satu persatu anak Rusmani juga tiba-tiba mengalami kebutaan. Kokom, salah satu anak Rusmani yang mengalami kebutaan, sempat merasakan gejala aneh di tahun 2018. Ia merasakan sakit kepala berkepanjangan yang diikuti mata berair hingga pandangannya pun kabur. Udah 4 tahun. Tapi awalnya bisa? Awalnya bisa lihat. Cuman tadi ya gitu, riet sampai. Oh, awalnya pusing? Pusing. Mereka sempat memeriksakan diri ke dokter, namun tak mendapat jawaban yang jelas. Hingga akhirnya mereka pun mengikhlaskan kondisi yang dialami sambil berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk mencari tahu penyebab penyakit aneh ini. Ali Saipul, Kompas TV, Lebak, Banten. Dan berita pilihan terakhir, saudara, tenda resepsi tersapu cuaca buruk. Hujan deras dan angin kencang menyapu pelaminan pernikahan. Pengantin dan tamu undangan langsung berlarian menyelamatkan diri. Acara resepsi pernikahan diselimuti kepanikan saat hujan deras disertai angin kencang menyapu tenda resepsi pernikahan di Desa Lembah, Ponorogo, Jawa Timur. Pasangan pengantin dan para tamu undangan langsung berlarian menyelamatkan diri. Pasalnya tak hanya tenda resepsi, genteng rumah ikut berjatuhan dan nyaris menimpa tamu undangan. Awalnya masih tenang, tahu-tahu roboh, lari panik kitanya. Panik. Anginnya kenceng memang ya, lama. Kenceng banget, lama. Awalnya hujan, tahu anginnya kenceng. Kencangnya hembusan angin sekitar 30 menit itu tak hanya merusak acara resepsi pernikahan, tapi juga merusak sejumlah atap rumah di sekitar lokasi, termasuk membuat 3 pohon besar yang berada di salah satu sekolah dasar tumbang. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Berita utama akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi di tengah kunjungan kerja di Palembang. Presiden Jokowi bagikan bantuan pangan dan tebak-tebakan berhadiah sepeda kepada warga.
redakan gejala pilek? Cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee. Manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya, pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan. Dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang.
Saudara Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya bagikan bantuan pangan, Presiden Jokowi juga mengajukan tebak-tebakan berhadiah sepeda kepada warga. Presiden Joko Widodo meninjau persediaan pangan di Gudang Bulog Sukamaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober. Presiden juga membagikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, Presiden juga mengatakan pemerintah tengah merancang skema pemberian bantuan pangan beras pemerintah di tahun depan. Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengajukan tebak-tebakan berhadiah sepeda kepada warga. Hadiahnya sepeda. Siapa yang apa Pancasila tunjuk jari. Bu Aliani, ya, langsung Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Keadilan pimpin oleh hikmah, kesatuan dan permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ke sorotan lain, Saudara. Wali Kota Solo, Jawa Tengah yang juga merupakan bacawa pres Gibran Rakabuming Raka merespons Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menilai sejumlah program yang disebutnya saat deklarasi bukanlah program baru atau sudah dijalankan di pemerintahan Presiden Jokowi. Wali Kota Solo, Jawa Tengah yang juga merupakan bacawa pres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka mengatakan visi misi ke depan untuk menyempurnakan program yang sudah berjalan. Gibran menjelaskan untuk mewujudkan program-program yang ia sebutkan dalam deklarasi perlu adanya konsistensi. Awal-awal pidato itu bilang yang kita fokuskan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Kuncinya adalah konsistensi. Tolong ya, pun wes tak kerja. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut program unggulan Gibran yang disampaikan saat deklarasi, yakni Dana Abadi Pesantren, serta Kartu Indonesia Sehat untuk Lansia, sudah ada dalam program di pemerintahan Joko Widodo. Menkyu juga menyebutkan kegiatan di 2024 juga sudah ditetapkan. Ada satu lagi. APBN 2024 kan sudah diketok ya. Jadi tadi pertanyaan mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat gitu. Karena itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN, upama kartu sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu, termasuk tadi lansia. Saudara, kita ke informasi lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat adanya peningkatan jumlah hoaks menjelang pemilu 2024 hingga 10 kali lipat. Hoaks terkait pemilu meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Hoaks dan disinformasi soal pemilu ini paling banyak ditemukan di media sosial Facebook. Hoaks yang beredar tidak hanya menyerang pasangan capres dan cawapres, tapi juga menyerang penyelenggara pemilu seperti KPU. Beredarnya hoaks ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan dapat memecah belah bangsa. Berbagai langkah akan dilakukan Kominfo, termasuk jika harus dilanjutkan ke ranah hukum. Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu. Secara khusus, meski terlihat fluktuatif, sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya. Puluhan baliho caleg dan capres di Jemberana, Bali ditertibkan oleh petugas Satpol PP dan Bawaslu karena dipasang di sejumlah fasilitas umum. Petugas gabungan menertibkan baliho dan bendera partai yang menyalahi aturan. Petugas menemukan atribut partai banyak dipasang di lokasi terlarang seperti fasilitas umum, jembatan, dan tiang listrik. Penertiban dilakukan di pusat kota hingga perbatasan Kabupaten Tabanan dan Gilimanuk. Petugas gabungan lalu membawa puluhan baliho dan bendera partai tersebut ke kantor Satpol PP Jemberana.
Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, di mana 4 gerbong kereta Patalkot Express India terbakar saat melakukan perjalanan dari Firozpur. Selengkapnya saat lagi hanya di Berita Utama. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Dan kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee. Manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Dan kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit.
Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan berita utama. 4 gerbong kereta Patalkot Express India terbakar saat melakukan perjalanan dari Firozpur dekat stasiun kereta Badai di Tanah Malpura. Pemadam kebakaran dan polisi setempat berjibaku memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. थर्ड नंबर वीडियो कॉलिंग में दिखा रहा मैं तेको देख हाँ हाँ सब ठीक है हम बहुत पीछे हैं हाँ सर हम पहुंच गए अरे ये दूसरा लगने वाली है थर्ड नंबर वीडियो कॉलिंग में दिखा रहा मैं तेको देख हाँ हाँ सब ठीक है हम बहुत पीछे हैं हाँ सर हम पहुंच गए Informasi lainnya, Saudara, 7 unit rumah semi permanen di kawasan pasar kuliner di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat hangus terbakar pada Jumat siang. Selain menghanguskan 7 unit rumah semi permanen, kebakaran juga menghanguskan puluhan lapak milik pedagang. Banyaknya lapak dan tenda yang terbuat dari plastik membuat penyebaran api menjadi lebih cepat, Saudara. Kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu 2 jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Berikutnya, Saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dikeroyok sekelompok pemuda dengan senjata tajam saat sedang duduk di depan gang. Dalam rekaman amatir, warga terlihat aksi penyerangan sekelompok pemuda di Jalan Gubernur Haji Bastari Jumat dini hari. Korban yang sedang duduk bersama temannya sempat berlari, tetapi korban terpleset dan dikeroyok oleh para pelaku. Saat ini, korban sudah membuat laporan ke polisi. Informasi berikutnya di berita utama, Saudara, seorang pedagang buah durian di Desa Tambang Ayam, Serang, Banten meninggal dunia usai tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Menurut salah seorang saksi mata, saat kejadian korban sedang berlari tetapi jatuhnya pohon tepat mengenai korban di tengah jalan. Polisi sempat mengevakuasi korban ke puskesmas, tapi nyawa korban tidak tertolong. Masyarakat di wilayah pesisir Banten diimbau agar selalu berhati-hati terhadap cuaca ekstrim di kawasan Pantai Anyer dan sekitarnya. Saudara, satu sekolah di Klaten, Jawa Tengah mengalami kerusakan akibat diterpa hujan deras dan angin kencang Kamis sore. Saudara, inilah kondisi plafon kelas yang rusak akibat hujan deras disertai angin kencang. Saat kejadian, siswa sudah pada jam pulang sekolah, tetapi masih ada sejumlah siswa di dalam kelas. Tidak ada siswa yang terluka dalam kejadian ini. Sejumlah guru dan siswa lalu bergotong royong untuk membersihkan ruangan kelas yang rusak. Informasi lainnya, seekor orangutan Sumatera dilepas liarkan di kawasan Suaka Marga Satwa Siranggas, Kabupaten Pakpak Barat. Orangutan Sumatera berusia 20 tahun ini telah menjalani rehabilitasi di pusat karantina karena sempat mengalami interaksi negatif dengan manusia. Orangutan kemudian dibawa ke Suaka Marga Satwa untuk menghindari konflik dengan manusia yang dapat mengancam populasi orangutan. Menurut Kepala BBKSDA Sumatera Utara, orangutan dapat beradaptasi dengan cepat dari lokasi yang jauh dari pemukiman manusia.
Informasi berikutnya, kawanan pencuri kendaraan bermotor nekat menembak korban yang memergoki aksinya di Jalan Mantang, Koja, Jakarta Utara. Saudara, dari rekaman CCTV, pelaku terpergok dan dikejar pemilik kendaraan dengan menggunakan senjata tajam Rabu malam. Pelaku yang panik kemudian melepaskan sepeda motor curiannya dan menodongkan pistol. Pelaku beberapa kali melepaskan tembakan ke arah pemilik kendaraan. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja dengan membawa rekaman kamera CCTV. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis pagi. Saudara, pria tersebut diduga tewas karena keracunan gas monoksida saat tertidur di dalam mobil yang terparkir sejak subuh dengan kondisi kaca tertutup rapat. Warga yang melihat pengemudi sudah meninggal dengan kondisi masih mengenakan sabuk pengaman segera melapor ke polisi. Saat ini, jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Ini mau masak apa, Chef? Ini namanya kambing bambu. Wah, aromanya sedap ya, ini luar biasa. Enak banget nih, dagingnya empuk, kayak ada juicy-juicy-nya gitu ya, istimewa. Lihat udah lazis. Ini mie ayam ini beda ya, mirip-mirip mie yamin ya. Sensasi pedas dari minyak cabenya itu memang luar biasa. Kayaknya harus ke pemadam kebakaran nih. Pedas banget. Oh ini. Iya. Mana gajahnya? Ini kikil gajah namanya. Ini kikilnya luar biasa, lembut ya. Ini Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 28 Oktober, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Prabowo resmi umumkan Gibran sebagai pasangan calon wakil presidennya. Tuduhan dinasti politik pun mengemuka. Para ahli berpendapat politik dinasti berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Di balik itu, bukan hanya hari ini, politik dinasti terjadi di Indonesia. Informasi babak baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, serta aneka hoax, menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax, Sabtu 28 Oktober, pukul 12:30 siang di Kompas TV. Suci Barbar Show, minggu ini. Lu pikir gue siapa?